السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Alhamdulillah, marilah kita mengawali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan dan kesempatan. Kesehatan yang nikmat yang luar biasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang diremehkan oleh manusia, as-sihhatu wal faraghu, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka pepatah mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illa al-marada. Sehat itu adalah mahkota, baru terasa kalau ia sudah tiada. Maka ketika membesuk orang sakit, kita akan banyak bersyukur betapa nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita ke depan pintu hidayah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali penjelasan tentang karakter orang-orang bertakwa. Kenapa begitu banyak? Karena orang bertakwa ini adalah model manusia paripurna yang kita harus melewatinya langkah demi langkah. Maka oleh karena itu dalam sejumlah ayat Al-Quran itu ada sebahagian menjelaskan poin ini, sebahagian yang lagi menambah poin yang lain. Maka pada kesempatan yang mulia ini marilah kita lihat beberapa poin sifat orang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan sebahagian sifat orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Mereka orang-orang yang berinfak. Al-infaqu al-ikhraj. Jadi makna infak itu mengeluarkan. Kebutuhan setiap yang masuk mesti kita keluarkan agar dia normal. Kita makan mesti ada pengeluaran. Maka demikian pula setiap harta yang masuk mestilah kita keluarkan. Alladzina yunfiquna, mereka yang mengeluarkan hartanya. Jadi harta yang sehat, harta apabila dia masuk ada sebahagian yang dia keluarkan, maka harta itu menjadi harta yang bermanfaat, harta yang berguna. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kondisi Allah sebutkan. Fis sarra'i wadh-dharra. Ketika dalam keadaan sempat dan sempit. Artinya bahwa mengeluarkan harta itu dalam setiap kondisi, baik keadaan lapang ataupun sempit. Allah awali sifat lapang. Orang kan sering mengatakan, nanti kalau saya sudah banyak harta. Tetapi kalau sudah banyak harta, itu biasanya lebih bakhil, lebih susah dia mengeluarkan, karena programnya lebih banyak lagi. Dia akan meningkatkan lantai 2. Lantai 2 ada lantai 3 lagi. Jadi maka semakin banyak harta, potensi kebakhilan semakin kuat. Kalau orang yang harta sedikit, ya sudah dia sedekahkan saja. Tapi semakin bertambah harta itu, semakin besar kemungkinan orang untuk bakhil. Maka Allah sebutkan fisarra, orang yang lapang. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa as-sakhiyu qaribun minallah. Bukan sebuah hadis, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, qaribun ba'idun minan nar.
Orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah. Dan ia dekat dengan surga. Dia dekat dengan manusia dan dia jauh daripada api neraka. Orang kalau dermawan disenangi oleh semua manusia. Namanya disebutkan. Walau dia sudah meninggal dunia, catatan namanya tetap ada di mana-mana. Jadi ini as-sakhi, qarib, akan dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia. Wal bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nasi, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang kepada orang yang bakhil. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Allah adalah Ar-Razzaq. Apa maknanya? Allah akan memberi kepada orang yang meminta, dan Allah juga beri kepada orang yang tidak pernah meminta. Kita bernafas, ada enggak kita minta, ya Allah berikan saya bernafas, kan enggak? Kita tidak minta. Allah juga beri. Walau manusia tak minta, Allah tetap memberi. Sifat Allah yang maha dermawan itu harus menjadi sifat yang diikuti oleh manusia. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada surga. Orang bakhil tak mungkin dekat dengan surga dia, karena orang dalam surga itu orang yang senang memberi. Dia jauh daripada manusia. Manusia tidak senang kepadanya, dan dia dekat dengan neraka. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini berbagi. Maka setiap orang yang berbagi, maka itulah yang mengabadikan dia dalam kehidupan ini. Dia akan diingat oleh manusia ketika orang lain mungkin tidak pernah atau melupakannya. Jadi itu poin yang pertama, fis sarra'i wad dharra, memberi dalam keadaan lapang dan sempit, kita usahakan memberi. Baginda sallallahu alaihi wasallam di pagi hari beliau bertanya kepada sahabatnya, siapa pagi ini yang sudah memberi? Rasul tidak tanya berapa, tapi yang penting kita sudah memberi. Maka yang angkat tangan, Abu Bakar, saya ya Rasul. Jadi artinya bahwa betapa indahnya kalau orang setiap dia berangkat, dia sisakan uang 1.000 rupiah, 1.000 itu sudah menjadi pemberi. Jadi Allah sudah upgrade namanya daripada orang yang bakhil kepada orang yang sakhi dengan bermodalkan 1.000 rupiah. Jadi oleh karena itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah, emosional. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, emosi marah ini pintu syaitan. Yang apabila orang marah, mudah sekali syaitan untuk menundukkannya. Orang bercerai, orang membunuh, orang bermusuhan berangkat dari satu kata marah. Maka seorang bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ajarkan saya qulli qaulan yanfa'ni. Ya Rasul, katakanlah saya satu kata saja, jangan banyak, satu kata saja, yang satu kata itu akan bermanfaat kepada saya. Wa aqlil alayya, ya Rasul jangan banyak, sedikitkan saja, informasi sedikitkan saja. La'alli aqiluh, semoga saya bisa memahaminya, bisa meresapinya, saya bisa mengamalkannya. Kalau banyak saya lupa ya Rasul, tidak bisa, saya sikit saja. Apa kata kunci keywordnya apa? Nabi kasih keyword. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Yang lain ya Rasul, la taghdab, jangan marah. Yang lain, la taghdab, jangan marah. Oh, itu aja kata kunci, mudah sekali. Mudah sekali untuk diucapkan, tidak mudah untuk kita amalkan. Kita pagi-pagi sudah marah sama anak kita gara-gara dia belum bangun. Sudah marah sama istri kita belum makan karena dia belum siapkan makanan. Pokoknya hidup ini dengan marah dan meninggal pula dengan marah. Hidup kita dengan marah. Semua marah. Jemaah dirahmati Allah, bagaimana kita bisa bergeser daripada orang yang pemarah menjadi orang yang mudah memaafkan. Marah itu menghasilkan dendam, marah itu tidak mengindahkan, marah itu menjauhkan dari teman. Maka Nabi SAW bisa berbicara dengan ramah kepada siapapun, hatta kepada orang yang benci kepada beliau. Beliau bisa ramah, apalagi kepada sahabat-sahabatnya. Jadi jemaah dirahmati Allah, poin-poin ini memang mudah untuk kita ucapkan, tapi tak mudah untuk kita amalkan. La taghdab, jangan marah. Maka karakter orang bertakwa itu al-kadhimin al-ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Dia mampu marah, tapi dia juga mampu menahan amarah. Jadi ini yang luar biasa.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang poin yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Jadi al-'afu itu dari bahasa Arab, al-'afu maknanya az-ziyadah. Makna maaf itu kalau kita terjemahkan literal artinya lebih. Maaf sama dengan lebih. Apa filosofinya? Bahwa orang hanya bisa memaafkan orang lain itu karena lebih imannya, lebih takwanya, lebih kesalehannya. Kalau bukan karena itu, tidak mudah orang maafkan orang lain. Berkali-kali sudah jabat tangan, tetapi hatinya tak bisa maafkan. Kenapa? Karena imannya belum sanggup memaafkan itu. Jadi kalau orang bisa maafkan orang lain itu apa? Tingkat keimanannya sudah luar biasa. Bayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat mudah memaafkan orang lain, mudah sekali. Ya, bayangkan orang kadang-kadang jangan dengan orang lain, dengan istrinya sudah 4 bulan tidak ngomong, gara-gara entah apa, tidak mudah memaafkan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa ini wal 'afina 'anil nas adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Maka jemaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi, sayangku itu mengalahkan murkaku. Kata Allah, saya marah, tetapi marah saya itu terkalahkan oleh sayang saya. Orang berbuat maksiat, orang ingkar kepada Allah, ya, apakah Allah tidak berikan dia makan? Tetap makan, rezeki tetap Allah berikan. Kenapa? Sayangnya Allah mengalahkan marahnya Allah. Tetapi kita tidak, ya, kita marah, kita mengalahkan sayang kita. Ini jemaah dirahmati Allah, bagaimana kita harus menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dapat menggeserkan kebiasaan kita yang emosional menjadi orang yang memaafkan orang lain. Di penghujung ayat itu Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Al-ihsanu bisa dua kategori. Al-ihsanu billah, orang yang berbuat ihsan kepada Allah. Apa maknanya? Orang berbuat ihsan kepada Allah, orang yang begitu tinggi tingkat keikhlasannya. Tidak perlu orang lihat, tidak perlu orang rekam. Yang penting saya sudah beribadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi beliau, orang-orang ini lebih mengutamakan Allah yang melihat. Maka Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, bagaimana kita ukur keikhlasan kita? Kata beliau, cara ukurnya adalah kalau salat kita di depan orang 5 menit, di belakang orang sudah 5 menit, maka kita sudah menunjukkan angka keikhlasan. Jadi umpamanya salat di depan orang, ya demikian pula di belakang orang sama juga. Nah, itu sudah meningkat tingkat keikhlasan. Lebih ikhlas lagi kalau depan orang 5 menit, di belakang orang 15 menit. Nah, ini meningkat. Tapi kalau sebaliknya, sendirian 2 menit, di depan orang 15 menit. Nah, itu mungkin mengalami degradasi keikhlasan. Maka jemaah dirahmati Allah, kenapa salat tahajud itu istimewa? Kenapa? Karena tingkat keikhlasannya yang luar biasa. Tidak ada yang lihat. Ya Allah, ku peruntukkan kepadamu ya Allah. Aku meneteskan mata di hadapanmu ya Allah. Aku tunduk dan bersujud di hadapanmu. Ya, ini yang menyebabkan salat tahajud itu nilainya lebih tinggi. Bukan jumlah rakaatnya, tapi jumlah keikhlasannya itu yang menyebabkan ibadah itu lebih besar pahalanya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, marilah kita mengupgrade keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak mencatat tapi Allah melihat. Walaupun manusia tak puji, tapi pasti Allah akan muliakan. Maka ketika kita sudah pada tingkat demikian, apapun yang kita kerjakan akan sempurna adanya, semata-mata kita berbuat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita bantu manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengabdi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsan, berbuat baik kepada sesama. Apa makna ihsan kepada sesama? Kalau orang mengutangkan kita 5.000, kita akan berikan 5.000 utang itu, dan kita lebihkan 5.000 lagi sebagai ihsan. 5.000 pertama adalah karena utang kita, 5.000 kedua karena kita berbuat ihsan. Kok 10.000? Nah,
hutang saya 5.000 Pak. Yang ini ihsan saya kepada Bapak. Bapak sudah berbuat baik kepada saya harus bisa berbuat lebih baik kepada Bapak. Ini. Makanya Allah mengatakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku perintahkan kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Yang kedua, berbuat ihsan kepada orang tua. Apa maknanya? Berbuatlah lebih kepada orang tuamu dibandingkan orang tuamu berbuat kepadamu. Bisakah itu? Tidak bisa. Tetapi walaupun kita tidak bisa berbuat lebih pada orang tua, kita ingin terus berbuat lebih kepada orang tua kita. Al-ihsan. Jadi kalau orang tua kita dulu berikan kita 100.000, kita berikan 1.000.000 kepadanya. Kenapa? Karena saya ingin berbuat ihsan kepada orang tua saya. Jadi ini jemaah rahmati Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah senang kepada orang bermuhsin karena muslim, mukmin, dan paling tinggi derajatnya adalah muhsin yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hidupnya karena Allah dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.